Salve Fratres, hari ini, tanggal 9 September gereja merayakan Santo Petrus Claver. Karena keterbatasan waktu video ini hanya akan menceritakan kisah singkat dari Santo Petrus Claver yang disebut sebagai Buddha para Buddha. Kisah Santo Petrus Claver, Buddha para Buddha. Saudara-saudari, mari kita menengok ke Spanyol, ke sebuah kota kecil bernama Verdu di Catalonia, tahun 1581. Di sanalah lahir seorang anak yang kelak akan dikenal dunia sebagai Santo Petrus Claver. Sejak muda, Petrus adalah seorang yang haus akan ilmu. Ia belajar di Universitas Barcelona, dan di sanalah ia berkenalan dengan para imam Serikat Yesus. Cara hidup mereka yang penuh pengabdian kepada Tuhan menarik hatinya. Setelah menyelesaikan studi, ia masuk novisiat Serikat Yesus di Tarragona pada tahun 1601. Perjalanan imamatnya membawanya ke Kolese Montesione di Palma, Mallorca. Disinilah ia bertemu dengan seorang bruder sederhana, penjaga pintu Kolese, bernama Alphonsus Rodriguez. Pertemuan ini menjadi titik balik. Bruder Alphonsus mengajarinya hidup dalam penyangkalan diri dan penyerahan total kepada Tuhan. Lebih dari itu, Alphonsus menanamkan dalam hati Petrus sebuah panggilan khusus, menjadi rasul bagi para Buddha Afrika di Amerika Selatan. Tahun 1610, ketika masih di seminari, Petrus meminta sendiri untuk diutus ke Cartagena, Kolombia, sebuah pelabuhan besar di pantai utara Amerika Selatan. Cartagena adalah gerbang masuk ribuan Buddha belian dari Afrika. Di sanalah, di tengah hiruk-pikuk kapal dan jeritan manusia yang dirantai, Petrus memutuskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya. 6 tahun kemudian, pada 1616, ia ditahbiskan menjadi imam. Saat mengikrarkan kaul kekalnya, ia menambahkan satu janji istimewa, bekerja hanya untuk para Buddha Afrika di Cartagena, dan tidak akan pernah pindah ke tempat lain. Sejak saat itu, ia menyebut dirinya Buddha para Buddha demi keselamatan mereka. Petrus tidak hanya memberitakan Injil. Ia merawat yang sakit, memberi makan yang lapar, menyediakan pakaian untuk yang telanjang. Dalam 40 tahun pelayanannya, ia membaptis lebih dari 300.000 orang, bukan hanya Buddha, tetapi juga pelaut, pedagang, bahkan para pemimpin kota. Banyak yang percaya, Tuhan menyertainya dengan mukjizat. Mantel yang dikenakannya, ketika menyentuh orang sakit, mengeluarkan harum semerbak dan membawa kesembuhan. Awalnya, para pemimpin kota menentangnya, karena ia membela para Buddha yang dianggap rendah. Namun, lambat laun, kesuciannya membuat mereka kagum. Hingga akhirnya, ketika Petrus jatuh sakit selama 4 tahun terakhir hidupnya, seluruh kota tahu bahwa mereka sedang kehilangan seorang kudus. Pada 8 September 1654, tepat pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Petrus Claver menghembuskan napas terakhir. Para pemimpin kota memakamkannya dengan upacara meriah, atas biaya mereka sendiri. Lebih dari 2 abad kemudian, Paus Leo XIII mengangkatnya sebagai santo pada tahun 1888, dan menetapkannya sebagai pelindung karya misi di tengah dunia orang Afrika. Santo Petrus Claver, imam yang memilih menjadi Buddha para Buddha, meninggalkan warisan kasih yang tak lekang oleh waktu. Santo Petrus Claver, doakanlah kami. Salve.